ajarkan bapak menjawabnya. Biar supaya lolos pulang nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah lewat. Sekarang tanggal 9 sudah. Masuk tanggal 10. Ayatnya dibacakan Ustadz Muhammad Faisal Qori kita. Fasalli li rabbika. Pada tanggal 10 sholli, sholatlah. Rasanya belum ada ustadz yang mengingatkan kita tentang sholat Idul Adha. Karena biasanya semua orang sholat. Yang nggak pernah ke masjid pun Idul Adha pasti sholat. Bawa kupon. Ditanya, kalau Idul Fitri, Masya Allah, tabarakallah. Sampean puasa, sakit Pak Ustaz, sakit perut. Salat tarawih, hidup kaki pegal-pegal. Hari raya, aku Islam Pak Ustaz. Bangkit semangat Islamnya, takbir. Idul Adha, Masya Allah, tabarakallah. Petang hari tanggal 9, setelah berbuka puasa, tenggelam matahari, malam tanggal 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersahut-sahutan takbir, Masya Allah, sampai jam 2 malam. Begitu dilihat di masjid, rupanya flash disk. Jadi nanti banyak yang masuk surga ini VCD, flash disk. Kenapa tidak anak-anak kita yang dilatih bertakbir? Sempurnakan, muliakan, agungkan Allah. Orang-orang yang merasa berkurban, ini sapi saya yang paling hebat. Sapi saya beratnya 1 ton, limosin, import dari Australia. Maka itu kecil, yang besar adalah Allah. Makanya nanti kalau bapak-bapak pas berkurban dipanggil namanya. Pekurban Masjid Syuhada, sapi yang pertama, beratnya 1 ton, harganya 100 juta. Langsung segera bertakbir, Allahu Akbar. Untuk mengecilkan kita, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Itu semua pemberian Allah. La haula wa la quwata illa billah. Salat Idul Adha. Enggak perlu saya nasihatkan salat Idul Adha. Karena semua orang salat Idul Adha. Yang enggak pernah salat pun salat Idul Adha. Enggak juga salat Idul Adha. Memang udah neraka jahanam tempatnya. Habis selesai salat Idul Adha, yang paling afdol adalah menyembelih sendiri. Karena Nabi SAW dhaha bikabsyaini. Nabi berkurban dengan 2 ekor kabsyah. Kabsh. Kalau kambing yang biasa, kambing kacang, bulunya pendek. Kalau kabsh ini yang agak gondrong. Kambing apa namanya? Domba. Wah, ini di kabsyaini amlahaini. Putih bersih, enggak ada warna lain. Bulunya putih bersih. Akrana ini sudah bertanduk, sudah cukup umur. Fadzabahahuma biyadihi. Nabi menyembelihnya sendiri. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka afdal menyembelih sendiri. Jadi bapak-bapak yang bisa menyembelih sendiri silakan. Tapi kalau tidak tahu ilmunya jangan. Di beberapa tempat dia pede aja potong rupanya nggak tahu uratnya berapa yang putus. Yang putus urat makan, urat napas belum putus. Begitu talinya dibuka, sapinya berdiri. Dipanggil Ustadz Ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana ada jin masuk ke sapi? Kata jin, aku nggak pernah ganggu sapi. Itu ada 2. Satu namanya urat nafas, satu urat makan. Urat makan dengan urat nafas ini mesti putus dia. Ustadz kok tahu? Saya sudah ikut pelatihan dibawa oleh Juleha. Siapa ini Juleha Pak Ustadz? Juru sembelih halal. Bukan perempuan namanya memang. Saya dikasih golok. Goloknya sudah saya bawa. Saya seumur hidup nggak pernah motong hewan. Saya memang nampaknya aja, tapi hati saya lembut guys. Nggak sampai hati saya motong ayam. Seumur hidup nggak pernah saya motong ayam. Begitulah lembutnya saya. Kenapa Ustadz hari ini ceramahnya luar biasa? Ini ceramahnya biasa aja, sound systemnya mantap. Saya potong.
Tiba-tiba setelah pelatihan saya ditantang. Ustaz Somad sudah pelatihan, ini kami sediakan sapi. Oh, saya pantang ditantang. Langsung saya potong. Setelah itu sedihnya saya melihat sapi itu. Tapi setelah dimasak tak sampai hati saya membiarkannya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Ya. Ustaz Somad, boleh kami makan daging kurban ini? Bukan boleh, malah diperintahkan. Fakulu minha, makanlah daging hewan kurbanmu itu. Diperintahkan, tapi perintahnya bukan wajib, perintahnya sunat. Maka yang paling bagus adalah ambil hati hewan kurban, potong dikit, cuci. Ini sekarang banyak orang potong langsung bakar. Kamu makan najis, karena darah itu haram hukumnya. Nggak boleh makan darah. Cuci bersih, kasih jeruk, kasih garam, bakar, makan hatinya. Lit tabarruk, untuk ngambil barokah. Dagingnya, wa at'imul ba'isal faqir. Dagingnya, bagikan semua ke fakir miskin. Itu yang paling afdol. Siap? Saya nggak siap. Masa nggak dapat daging? Jadi siapa yang paling mau bagus tinggi kualitasnya, ambil hatinya dikit, cuci, bakar, makan. Sebelum makan apa-apa. Karena dari subuh sampai ke sholat Idul Adha, enggak makan apa-apa. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri makan dulu baru sholat. Idul Adha enggak ada makan apa-apa. Betul Pak Ustadz, saya setiap tahun begitu Idul Adha. Dari subuh sampai ke sholat enggak ada makan apa-apa. Kata istrinya dari belakang, memang enggak makan tapi 3 batang. Maksudnya nggak ada makan apapun. Lalu kemudian dagingnya paling bagus bagikan. Oh, saya mau mengamalkan ini yang Pak Ustadz. Saya nggak mau dagingnya. Wah, datang anak-anak muda panitia nyerahkan kurban. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini ada 2 kupon untuk Pak Haji. 1 kupon sebagai peserta kurban, 1 kupon sebagai warga masyarakat. Saya nggak mau kupon. Serius nih Pak, dagingnya aja kirim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembagiannya yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1/3 untuk ahlil bait, keluarga di rumah, 1/3 jiran, tetangga, kawan, sahabat, kerabat, 1/3 untuk fakir dan miskin. Tapi jangan gara-gara tausiah ini nanti Idul Adha semuanya minta 1/3. Ini gara-gara ngundang Ustaz Somad ini. Artinya yang selama ini kita terima 1 bungkus 2 kilo, 1 bungkus sebagai peserta kurban, 1 bungkus sebagai warga masyarakat, itu tidak sampai 1/3 dan itu pula di bawah 1/3, tidak lebih 1/3. Maka yang kita makan itu adalah halal. Katanya Pak Ustadz ada kurban yang nggak boleh dimakan. Ada. Kurban apa? Sapi yang dari Kuningan, itu nggak bisa dimakan. Kok nggak bisa Pak? Keras. Kurban yang nggak bisa dimakan itu nggak boleh dimakan adalah kurban nazar. Saya bernazar, ya Allah saya bernazar kalau anak saya lulus PNS saya akan berkurban ya Allah. Kurbannya untuk fakir miskin semuanya. Tapi kalau anak saya nggak lulus sampai mati saya nggak kurban ya Allah. Maka insya Allah kurban kita ini semuanya kurban sunat insya Allah. Ma'amila adamiyun amalan. Tidak ada amal yang paling baik. Yauman nahri, pada tanggal 9. Pada tanggal 9, pada tanggal 9 puasa. Pada tanggal 10 hari nahar. Amal yang paling baik adalah min iraqatid dam, menumpahkan darah. Jadi amal yang paling bagus pada tanggal 10 bukan puasa. Karena itu hari makan-makan. Tapi amal yang paling bagus adalah menumpahkan darah. Darah siapa? Darah kambing, darah lembu, darah onta. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya. Wa as'ariha, dengan bulunya. Wa azlafiha, dengan kukunya. Tanduknya, bulunya, kukunya akan datang pada hari kiamat. Padahal tanduk, bulu dan kuku sampah. Belum pernah lagi saya diundang. Ustaz Somad nanti datang malam ya. Kita akan ada gulai bulu. Enggak ada. Tapi kenapa dikatakan tanduknya, kukunya, bulunya akan datang? Maknanya apa? Sedangkan sampahnya saja bersaksi. Apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi sumsumnya yang di sup masak. Yummy.
maka kita berbagi. Fatibu biha nafsan, sucikan diri kamu dengan berkurban. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'a minal ardi. Ketika disembelih itu sapi, turun darahnya menetes ke tanah. Darahnya menetes tak sampai 5 detik. Begitu ditarik pisau, tes. Lebih cepat lagi ampunan Allah untuk orang yang berkurban. Maka kalau kita mau bersih dosa-dosa kita, berkurban. Yang sudah nyetor ke Masjid Syuhada, alhamdulillah. Dengan tausiah ini, setelah ini dia akan nyetor, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu dalilnya, enggak juga mau nyetor. Ini Ustadz Somad ini ceramah, jangan-jangan dia belum nyetor. Saya sudah nyetor ke masjid. Berapa Pak Ustadz? Rahasia antara kami dan pengurus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ibadah yang luar biasa. Nggak bisa tanggal 10, tanggal 11. Nggak bisa tanggal 11, tanggal 12. Nggak bisa tanggal 12, tanggal 13. Sampai tenggelam matahari tanggal 13. Maka itu adalah hari-hari berkurban. Hari nahar tanggal 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Haram hukumnya makan, haram hukumnya puasa. Karena itu adalah hari makan ramai semuanya. Tapi jangan sampai salah makan. Habis motong sapi, datang seseorang bawa pisau, potong daging ini, potong daging ini, potong daging ini, cincang-cincang, kasih bumbu, masak, makan. Pas ditanya, ini daging siapa? Enggak tahu. Ini daging belum dibagi. Kenapa kamu makan? Padahal belum dibagi. Saya panitianya Pak Ustadz. Kalau saya nggak makan daging ini, makan lontong nggak ada tenaga. Bagaimana cara menghalalkannya? Kita minta kepada bapak-bapak pemilik sapi nomor 1. Bapak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan, 7 orang. Kami minta ya Pak, 5 kilo mau kami masak pagi ini jatah Bapak. Yang 6 orang setuju, ada yang 1 yang kurang setuju. Menurut saya, angkatlah pisau itu. Kasih ya Pak ya. Iya. Jangan mentang-mentang kita panitia pengurus masjid, enak aja kita ambil semua. Atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabat da'wah. Kulu, makanlah, min thayyibat. Yang dimakan itu mesti yang baik-baik, halalan, thayyibah. Insya Allah semua kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masya Allah, saya sudah berdiri baru menjelaskan 1 baris di atas.